Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi menjadi aspek penting dalam pembelajaran abad 21. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan prosedur, tetapi juga pada pengembangan keterampilan seperti komunikasi, koneksi, dan penalaran matematik. Namun, pada kenyataannya, kemampuan-kemampuan tersebut masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam serta desain pembelajaran dan soal yang dapat mendorong penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi secara menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hal tersebut beserta studi kasusnya. Mari kita simak videonya. Selanjutnya adalah pengertian kemampuan berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang bersifat kompleks, mencakup keterampilan seperti menguraikan, menyimpulkan, menganalisis, serta bentuk berpikir tingkat tinggi lanjut lainnya. Kemampuan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memiliki langkah penyelesaian yang pasti, tidak dapat diprediksi, dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari masalah atau contoh yang telah dikenal sebelumnya. Lalu, ada beberapa ciri kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Resnick. Yang pertama adalah bersifat non-algoritmik, yang kedua kompleks dan tidak memiliki satu jawaban benar, yang ketiga memerlukan penilaian yang bernuansa dan interpretasi, yang keempat membutuhkan usaha mental yang tinggi, dan yang kelima adalah menghasilkan berbagai solusi yang memiliki manfaat dan risiko masing-masing. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS merupakan komponen penting dan menjadi fokus utama dalam asesmen nasional sebagai respon terhadap tantangan abad ke-21. Keterampilan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, logis, kreatif, dan reflektif dalam memecahkan masalah, bukan hanya menghafal informasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, seperti kurangnya pemahaman guru dalam menyusun soal HOTS dan rendahnya kebiasaan peserta didik dalam menghadapi soal yang menuntut penalaran. Hasil PISA menunjukkan bahwa pembelajaran di Indonesia masih belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan HOTS. Oleh karena itu, pendidikan perlu secara konsisten mengintegrasikan keterampilan berpikir tingkat tinggi ke dalam proses belajar mengajar untuk membekali peserta didik menghadapi kompleksitas dunia modern, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama, peran penting matematika dan kemampuan dasar. Matematika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran lintas disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan ekonomi. Bahkan NCTM pada tahun 2000 menetapkan 5 kemampuan dasar matematika. Yang pertama ada pemecahan masalah, kedua penalaran dan bukti, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat koneksi, dan yang kelima representasi. Sehingga matematika bukan hanya tentang angka dan rumus, tapi juga menjadi dasar untuk memahami berbagai bidang ilmu lain. Karena itu, siswa harus menguasai 5 kemampuan utama yang dirumuskan oleh NCTM. Nah, kelima kemampuan ini saling berkaitan dan mendukung pembelajaran matematika yang bermakna dan aplikatif. Selanjutnya yaitu ada 3 kemampuan kunci dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, komunikasi matematis, yaitu mengungkapkan ide, menjelaskan pemikiran logis, dan menggunakan bahasa matematika dengan tepat. Yang artinya komunikasi matematis penting agar siswa bisa menjelaskan proses berpikir mereka, bukan hanya hasil akhir. Mereka diajak untuk mengungkapkan logika dan alasan di balik jawaban yang mereka berikan. Nah, hal ini juga melatih kemampuan mereka untuk mendengarkan, berdiskusi, dan menilai pendapat orang lain dengan lebih terbuka. Lalu yang kedua ada koneksi matematis, yaitu menghubungkan antar konsep matematika dengan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dalam matematika itu saling berkaitan. Misalnya, pemahaman tentang pecahan bisa membantu dalam topik persentase dan perbandingan. Nah, siswa juga diajak melihat bahwa matematika itu tidak hanya dipelajari di kelas, tapi juga muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berbelanja, memasak, dan memanajemen waktu. Dan yang ketiga ada penalaran matematis, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan logika dan berpikir kritis serta analitis. Penalaran adalah kemampuan untuk berpikir secara logis. Dalam kaitannya dengan matematika,
Siswa perlu belajar bagaimana membuat argumen, mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan, dan menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan informasi yang ada. Hal ini itu sangat penting, tidak hanya untuk matematika, tapi juga untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada integrasi kemampuan. Yang pertama, ketiga kemampuan yang tadi saling mendukung dan menciptakan proses pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, komunikasi memperkuat koneksi konsep. Lalu yang ketiga, penalaran membantu membangun dan mengevaluasi argumen secara logis. Yang keempat, masalah matematika yang dirancang dengan baik akan mendorong pengembangan ketiga kemampuan sesuai tuntutan pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran yang ideal, komunikasi, koneksi, dan penalaran tidak dapat dipisahkan. Satu soal bisa melibatkan semua kemampuan. Misalnya, suatu soal cerita bisa menantang siswa untuk memahami konteks, menjelaskan proses berpikir mereka, dan menyusun argumen logis untuk menjawab soalnya. Nah, inilah jenis pembelajaran yang dibutuhkan untuk membekali siswa menghadapi dunia nyata. Untuk selanjutnya, masuk pada pembahasan tentang menelaah dan mendesain kemampuan matematik. Pengertian dari kemampuan komunikasi matematik. Menurut National Council of Teachers of Mathematics pada tahun 2000, menyatakan bahwa komunikasi adalah bagian esensial dari matematika dan pendidikan matematika itu sendiri. Nah, hal ini merupakan cara untuk berbagi ide dan mengklarifikasikan pemahaman mereka. Jadi, hal ini bukan cuma soal menjawab soal, tetapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan cara berpikir kita kepada orang lain supaya lebih jelas dan bisa dipahami bersama. Nah, selanjutnya ada pengertian komunikasi menurut Monroe pada tahun 2000 mengatakan bahwa komunikasi matematis adalah proses melalui mana siswa mengekspresikan ide-ide matematika mereka dan mengembangkan pemahaman matematika mereka, yang artinya saat siswa mencoba menjelaskan suatu konsep atau menyelesaikan soal, mereka juga sedang belajar memahami matematika dengan lebih baik. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah tadi dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi matematik adalah kemampuan multidimensional yang melibatkan tidak hanya pemahaman konsep matematika, tetapi juga kemampuan untuk secara efektif menyampaikan berbagai dan merefleksikan pemikiran matematika melalui berbagai bentuk representasi dan bahasa. Hal ini jelas aspek penting dalam pembelajaran matematika yang membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan matematika. Selanjutnya masuk pada aspek-aspek komunikasi matematik. Nah, di sini menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM pada tahun 2000, aspeknya itu terdapat tiga, yaitu yang pertama mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematik melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran matematik secara koheren dan jelas kepada teman sebaya, guru, dan orang lain. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi pemikiran juga strategi matematik orang lain. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa matematik untuk mengekspresikan ide-ide matematik secara tepat. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek menurut Monroe pada tahun 2000 mengatakan bahwa aspek-aspek terdapat tiga, yaitu mengekspresikan ide-ide matematik menggunakan kata-kata, simbol, grafik, dan tabel, serta diagram. Lalu yang kedua, menerjemahkan ide-ide matematik dari suatu representasi ke representasi lainnya. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara representasi yang berbeda. Nah, berdasarkan berbagai pendapat yang sudah tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan ini merupakan bagian penting dari pemahaman dan pembelajaran matematika yang mencakup lebih dari sekedar perhitungan dan hasil akhir. Nah, ini merupakan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa komunikasi adalah inti dari matematika. Bahkan, para ahli sependapat bahwa komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan hasil, melainkan juga merupakan bagian integral dari proses berpikir dan memahami matematika itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu multidimensional, artinya komunikasi matematik melibatkan berbagai kemampuan
termasuk membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan menggunakan berbagai representasi seperti simbol, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada proses akhir. Nah, ini adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka dengan mengekspresikan ide-ide mereka dan berinteraksi dengan ide-ide orang lain. Lalu yang keempat ada tujuan ganda. Maksudnya komunikasi matematik itu memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman individu dan memfasilitasi berbagai ide secara efektif dengan orang lain. Dan yang kelima, penggunaan bahasa yang tepat. Nah, penggunaan bahasa dan simbol matematika yang akurat serta tepat adalah komponen penting dalam komunikasi matematik yang efektif. Selanjutnya yaitu indikator kemampuan komunikasi matematik. Nah, indikator sendiri merupakan tanda atau perilaku tertentu yang dapat diamati dan diukur untuk menunjukkan sejauh mana seorang siswa mampu mengekspresikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan menggunakan berbagai representasi matematika. Di sini menurut NCTM tahun 2000 teridentifikasi ada berbagai indikator yang mencerminkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Yang pertama yaitu mampu mengorganisasikan dan mengkomunikasikan pemikiran matematika melalui komunikasi. Lalu yang kedua, mampu mengkomunikasikan pemikiran matematika secara koheren dan jelas kepada teman sebaya, guru, dan orang lain. Nah, yang ketiga, mampu menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematik orang lain. Dan yang keempat, mampu menggunakan bahasa matematik untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara tepat. Nah, sementara itu menurut Fageli tahun 2004 menjabarkan bahwa indikator kemampuan komunikasi matematika itu berdasarkan keterampilan berbahasa dan konteks matematik. Yang pertama adalah membaca. Di sini siswa menunjukkan pemahaman terhadap teks matematik termasuk simbol, kosakata, dan juga konsep. Lalu yang kedua ada menulis. Nah, siswa mampu menjelaskan proses berpikir seperti memberikan solusi atau alasan dan juga menyajikan argumen matematis secara tertulis dengan jelas dan juga logis. Dan yang ketiga ada berbicara. Nah, siswa mampu mengartikulasikan ide-ide matematis yaitu menjelaskan strategi pemecahan masalah dan berpartisipasi dalam diskusi matematika secara efektif. Dan yang keempat ada mendengarkan. Siswa mampu memahami dan merespon penjelasan matematik dari guru atau teman sebaya. Nah, menurut beberapa ahli, indikator kemampuan komunikasi matematik secara umum itu mencakup kemampuan siswa dalam menyampaikan, memahami, menggunakan, menerjemahkan, dan berbicara tentang konsep matematika dengan menggunakan bahasa dan representasi matematik. Indikator-indikator ini tuh sangat penting bagi pendidik ketika mereka merancang suatu program pembelajaran dan mengevaluasi kemampuan komunikasi matematika siswa. Baik, selanjutnya ada kemampuan koneksi matematik. Mulai dari pengertiannya, koneksi matematik ini merupakan salah satu dari 5 kemampuan standar yang harus dimiliki siswa dalam belajar matematika yang ditetapkan dalam NCTM. Nah, koneksi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu connection yang berarti hubungan. Secara umum, koneksi ini adalah hubungan atau keterkaitan. Dalam kaitannya dengan matematika, koneksi merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merujuk pada hubungan internal antar konsep matematika, yaitu yang melibatkan matematika itu sendiri, atau sebagai hubungan eksternal, yaitu matematika dengan bidang pembelajaran dan kehidupan lain sehari-hari. Selain itu, adapun pengertian dari Sumarmo 2010 menyatakan bahwa koneksi matematik adalah kegiatan yang melibatkan menemukan hubungan antara representasi konsep dan prosedur yang berbeda, memahami hubungan antar topik matematika, menggunakan matematika dalam bidang pembelajaran lain atau dalam kehidupan sehari-hari, mencari untuk koneksi atau metode lain dalam representasi yang setara, dan menggunakan koneksi antara argumen matematika dan antara argumen dan argumen lainnya. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematik yaitu kemampuan menghubungkan konsep matematika, baik antara konsep matematika itu sendiri maupun dengan bidang lain. Selanjutnya, jenis, aspek, dan standar kemampuan koneksi matematis. Untuk jenis, menurut NCTM, secara umum terdapat 2 jenis koneksi dalam matematika, yaitu modeling connection dan mathematical connection.
Modeling connection adalah keterkaitan antara situasi-situasi problematis yang muncul dalam keterkaitannya dengan kehidupan nyata maupun dalam disiplin ilmu lainnya. Sedangkan mathematical connection yaitu keterkaitan antara dua representasi matematis yang setara serta hubungan yang terjadi dalam proses berpikir matematis saat suatu representasi dialihkan ke bentuk representasi lain. Selanjutnya ada aspek. Koneksi matematika dapat diklasifikasikan ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek koneksi antar topik matematika. Aspek ini dapat membantu siswa menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan suatu situasi permasalahan matematika. Yang kedua, aspek koneksi matematika dengan disiplin ilmu lain. Aspek ini menunjukkan bahwa matematika sebagai suatu disiplin ilmu. Selain dapat berguna untuk pengembangan disiplin ilmu yang lain, juga dapat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi lainnya. Yang ketiga, aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Aspek ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, selanjutnya ada standar. NCTM mengemukakan standar koneksi matematis yang harus dimiliki siswa, antara lain, yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika berhubungan dan saling berkaitan sehingga merupakan suatu sistem yang utuh. Yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika pada bidang lain. Selanjutnya ada komponen koneksi matematik. Komponen koneksi matematik adalah bagian-bagian yang menyusun keseluruhan dari kemampuan koneksi matematik. Kemampuan-kemampuan tersebut antara lain, yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, memahami hubungan antar topik matematika. Yang ketiga, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang keenam, menerapkan hubungan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Selanjutnya, indikator kemampuan koneksi matematik. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu dari Kusuma, mengatakan bahwa indikator koneksi matematik itu ada 5. Yang pertama, mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kedua, mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga, menggunakan dan menilai kaitan antar topik matematika. Yang keempat, menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain. Yang kelima, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendapat yang kedua itu ada dari Karin Amelia, mengatakan bahwa indikator kemampuan koneksi matematik itu dapat dilihat dari yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskannya dalam model matematika. Yang kedua, menggunakan konsep matematika yang mendasari atau terkait dengan topik yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan konsep matematika terkait dengan disiplin ilmu lain untuk memecahkan masalah. Kemudian di sini ada pedoman penskoran kemampuan koneksi matematik. Bisa dilihat pada slide. Skornya itu antara 0 sampai 4. Selanjutnya, kita beralih ke kemampuan penalaran matematik. Mulai dari pengertian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar, yang diartikan sebagai daya pikir. Penalaran sendiri dimaknai sebagai proses berpikir secara logis yang dilakukan seseorang untuk menarik kesimpulan atau memperoleh pengetahuan baru berdasarkan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Sartre dan Peirce, seperti yang dikutip dalam Purnamasari 2014, menyatakan bahwa istilah penalaran diterjemahkan dari reasoning, yang dapat diartikan sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Istilah penalaran matematika, yang juga dikenal sebagai penalaran matematis, dalam berbagai literatur sering disebut sebagai mathematical reasoning. Karin Brody menyebutkan bahwa mathematical reasoning is reasoning about and with the object mathematics, yang berarti penalaran matematis merupakan proses berpikir yang berkaitan dengan objek-objek matematika. Sedangkan menurut NCTM 2000, kemampuan penalaran matematis adalah the ability to make and evaluate mathematical conjectures, to justify mathematical ideas and arguments, and to generalize mathematical pattern and relationship. Yang berarti, kemampuan penalaran matematis dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep matematika, menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide matematika. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa penalaran matematis merupakan suatu kegiatan atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau menyusun pernyataan baru yang benar dalam konteks permasalahan matematika yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah terbukti kebenarannya atau diasumsikan benar. Selanjutnya, komponen kemampuan penalaran matematis. Yang pertama ada kemampuan mengajukan dugaan atau conjectures. Kemampuan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan berbagai kemungkinan solusi terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimilikinya. Yang kedua, kemampuan melakukan manipulasi matematika. Kemampuan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan menerapkan berbagai strategi atau prosedur sehingga tujuan atau solusi yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga, kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Di sini siswa memiliki kemampuan untuk menyusun argumen, memberikan alasan atau bukti yang mendukung kebenaran suatu solusi, serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah diselidiki. Yang keempat, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Kemampuan ini merupakan proses berpikir yang melibatkan penggunaan pengetahuan yang dimiliki secara logis untuk menghasilkan pernyataan baru atau simpulan yang sesuai dengan informasi yang tersedia. Yang kelima, kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen. Kemampuan ini merupakan kemampuan peserta didik untuk menyelidiki atau mengevaluasi kebenaran dari suatu pernyataan atau argumen berdasarkan penalaran logis dan bukti yang relevan. Kemudian yang terakhir, kemampuan membuat pola dari sifat atau gejala matematis untuk membuat generalisasi. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk peserta didik dalam mengidentifikasi pola atau keteraturan dari suatu pernyataan, kemudian mengembangkannya menjadi representasi matematis guna menyusun suatu generalisasi. Selanjutnya, faktor dan jenis kemampuan penalaran matematik. Untuk faktor, di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi penalaran matematis peserta didik, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ada dua faktor internal. Yang pertama faktor jasmania, yaitu keadaan fisik yang sehat, baik yang diperoleh secara alami maupun melalui upaya tertentu. Berperan penting dalam menentukan semangat, fokus, dan pencapaian belajar seseorang. Kondisi ini meliputi fungsi panca indera yang optimal, bebas dari kelainan fisik, gangguan kesehatan, maupun hambatan perkembangan. Faktor internal yang kedua yaitu faktor psikologi. Terdapat berbagai faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar peserta didik, seperti minat, motivasi, sikap, bakat, intelijensi, dan perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Menurut Muhyiddin Syah, kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh karakteristik siswa dan guru, metode interaksi di kelas, materi, fasilitas, serta lingkungan sekitar. Peserta didik dengan intelijensi, minat, dan motivasi tinggi akan lebih mudah memahami pelajaran, terutama jika guru menggunakan metode menarik dan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian ada jenis penalaran matematik. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum, berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Kemudian yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duanya secara bersamaan. Dengan kata lain, penalaran deduktif adalah penalaran yang mengambil kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati sehingga bersifat umum, dan nilai kebenaran kesimpulannya bersifat mutlak benar atau salah. Kemudian yang ketiga, penalaran abduktif. Penalaran abduktif merupakan jenis penalaran yang didasarkan pada fakta atau data yang tersedia untuk merumuskan hipotesis atau penjelasan yang paling mungkin terjadi. Selanjutnya, indikator penalaran matematik. Di sini ada beberapa sumber. Sumber yang pertama dari Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 garis miring C garis miring Kep garis miring PP garis miring 2004 tentang rapor. Diuraikan bahwa indikator peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penalaran matematika antara lain yang pertama, mengajukan dugaan, yang kedua, melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan, yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen, yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Kemudian ada juga menurut Sumarmo.
Beberapa indikator yang tergolong dalam penalaran matematis dalam pembelajaran matematika itu antara lain, yang pertama, menarik kesimpulan logis, yang kedua, memberikan penjelasan terhadap model, gambar, fakta, sifat hubungan atau pola yang ada, yang ketiga, memperkirakan jawaban atau proses solusi, yang keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, yang kelima, menyusun dan menguji konjektur, yang keenam, membuat counter example atau kontra contoh, yang ketujuh, mengikuti aturan inferensi, memeriksa argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid, dan yang kedelapan itu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, pembuktian dengan induksi matematis. Di sini ada juga indikator kemampuan penalaran matematis menurut NCTM, yaitu yang pertama, mengenali penalaran dan bukti dalam argumen matematika, yang kedua, membuat dan menyelidiki konjektur matematika, yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi pernyataan matematika dan pembuktiannya, yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai macam bentuk penalaran dan metode pembuktian, yang kelima, membuat dan menggunakan representasi matematika untuk mengorganisasi, merekam dan mengkomunikasikan ide matematika, dan yang keenam, menganalisis dan mengevaluasi representasi matematika yang dibuat oleh orang lain. Nah, dari beberapa indikator yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kesamaan, yaitu menekankan proses menemukan pola atau hubungan, membuat generalisasi atau kesimpulan, memberikan alasan atau justifikasi, serta menerapkan penalaran matematis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada pedoman pensekoran kemampuan penalaran matematik. Di sini dapat dilihat pada slide, skornya itu antara 0 sampai 4. Untuk deskripsi kasus, kami mengambil dari soal OSNK Matematika SMA tahun 2022, di mana soalnya yaitu diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan luas 63. Misalkan R besar dan R kecil berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Jika R besar tambah R kecil sama dengan 12, maka panjang sisi miring dari ABC adalah. Nah, dari sini kita dapat diketahui bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C. Lalu, luas segitiga ABC sama dengan 63, R besar sama dengan jari-jari lingkaran luar, R kecil sama dengan jari-jari lingkaran dalam, dan di mana R besar tambah R kecil sama dengan 12. Dari soal tersebut, kita bisa menggambarkan ilustrasi sebagai berikut. Nah, langkah awalnya yaitu menggunakan rumus luas segitiga. Misal, A sama dengan BC dan B sama dengan AC, lalu C sama dengan AB, di mana itu merupakan sisi miring. Diketahui luas segitiga ABC sama dengan 63. Menggunakan rumus luas segitiga didapat luas ABC sama dengan setengah dikali alas kali tinggi, di mana setengah dikali AB sama dengan 63. Dari sini kita dapatkan bahwa AB sama dengan 126. Langkah kedua, menggunakan rumus jari-jari lingkaran luar atau R besar. Rumus umum R besar sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4 dikali luas segitiga ABC. Karena AB sama dengan 126, maka R besar sama dengan ABC per 4 dikali luas ABC. Nah, sama dengan AB, karena diketahui AB-nya adalah 126, maka kita dapatkan bahwa 126 dikali C dibagi dengan 4 dikali 63 sama dengan 126 dikali C dibagi dengan 262 sama dengan C per 2. Langkah ketiga yaitu menggunakan rumus jari-jari lingkaran dalam atau R kecil. Rumus umumnya di mana R kecil sama dengan luas segitiga ABC dibagi dengan setengah keliling ABC sama dengan luas segitiga ABC dibagi dengan setengah dikali A tambah B tambah C sama dengan 2 dikali luas ABC dibagi dengan A tambah B tambah C. Karena luas segitiga ABC sama dengan 63, maka 2 dikali luas segitiga ABC sama dengan 126. Maka R kecil sama dengan 2 dikali luas
segitiga ABC dibagi dengan A tambah B tambah C sama dengan 126 dibagi dengan A tambah B tambah C. Kita tahu bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya yaitu menggunakan identitas kuadrat jumlah. Didapatkan A ditambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali AB ditambah B kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Sama dengan C kuadrat ditambah 2 dikali 126. Sama dengan C kuadrat ditambah 252. Dan dimana kita dapatkan bahwa A ditambah B sama dengan akar dari C kuadrat ditambah 252. Kita substitusi A tambah B pada jari-jari lingkaran dalam atau R kecil, sehingga menjadi R kecil sama dengan 126 dibagi A tambah B tambah C, sama dengan 126 dibagi akar dari C kuadrat ditambah 252 ditambah C. Yang selanjutnya adalah langkah 4, yaitu mensubstitusikan R besar dan R kecil ke dalam persamaan yang diketahui, yaitu R besar tambah R kecil sama dengan 12. Di langkah ini kita akan melakukan manipulasi aljabar, di mana seperti yang bisa Anda lihat. Berdasarkan dari manipulasi aljabar yang telah Anda lihat, kesimpulannya kita dapatkan bahwa panjang sisi miring segitiga ABC atau sisi C adalah 18 satuan. Selanjutnya, identifikasi kemampuan berpikir yang muncul dan alasannya. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan contoh soal dalam deskripsi studi kasus, penyelesaian soal dituliskan secara runtut, mulai dari pemahaman informasi awal, penggunaan rumus-rumus hingga manipulasi aljabar yang kompleks. Penalaran disampaikan dalam bentuk simbol dan narasi matematis yang koheren, sehingga ini menunjukkan bahwa soal memenuhi kemampuan komunikasi matematis. Kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan koneksi matematis. Berdasarkan contoh soal pada deskripsi studi kasus, soal tersebut menuntut siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dalam geometri, yaitu segitiga siku-siku, aljabar yaitu manipulasi bentuk akar dan substitusi, serta penggunaan rumus dalam konteks yang tidak langsung. Sehingga ini menunjukkan bahwa soal memenuhi kemampuan koneksi matematis. Kemudian yang ketiga, kemampuan penalaran matematis. Berdasarkan contoh soal pada deskripsi studi kasus, seluruh proses penyelesaian soal menunjukkan aktivitas berpikir logis, mulai dari membuat dugaan terhadap bentuk A ditambah B, melakukan pembuktian melalui substitusi dan manipulasi bentuk akar, hingga penarikan kesimpulan dengan pemahaman relasi antar variabel, sehingga ini menunjukkan bahwa soal memenuhi kemampuan penalaran matematis. Selanjutnya, rancangan soal HOTS. Yang pertama, level kognitif dalam taksonomi Bloom. Soal yang dibahas mengacu pada taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom bersama timnya pada tahun 1956 untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan, khususnya dalam ranah kognitif. Taksonomi ini membagi proses berpikir ke dalam 6 tingkatan dari yang sederhana ke kompleks. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yaitu mengingat informasi. Yang kedua, comprehension atau pemahaman, yaitu memahami makna informasi. Yang ketiga, application atau penerapan, yaitu menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis, yaitu memecah informasi menjadi bagian-bagian dan memahami strukturnya. Yang kelima, sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan baru. Yang keenam, evaluation atau evaluasi, yaitu menilai berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Tingkatan ini dianggap linear, dari level rendah ke level tinggi. Kemudian pada tahun 2001, Anderson dan Cardwell merevisi taksonomi Bloom untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pendidikan modern. Perubahan penting dalam revisi Anderson dan Cardwell adalah kata-kata dalam bentuk kata kerja aktif atau proses kognitif, dan level berpikir tingkat tinggi diposisikan lebih jelas. Untuk tingkatannya seperti yang terlihat pada tabel, yaitu level pertama C1 remembering atau mengingat, yaitu mengambil kembali fakta, istilah, atau konsep. Level kedua C2 understanding atau memahami, yaitu menjelaskan ide atau konsep. Level ketiga C3 playing
atau menerapkan, yaitu menggunakan informasi dalam konteks baru. Level keempat, C4, analyzing atau menganalisis, yaitu memecah materi untuk memahami struktur dan hubungan. Level kelima, C5, evaluating atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasar kriteria dan standar. Level terakhir, C6, creating atau mencipta, yaitu membangun struktur baru atau membuat sesuatu yang orisinal. Level C4, C5, dan C6 ini termasuk level HOTS. Nah, dalam konteks pembelajaran matematika berbasis HOTS, perancangan soal harus diarahkan untuk menganalisis, yaitu siswa memahami struktur masalah dan hubungan antar situasi atau data matematika dalam suatu konteks. Yang kedua, mengevaluasi, yaitu siswa menilai strategi dan solusi terhadap suatu masalah matematika tertentu. Yang ketiga, mencipta. Siswa mengembangkan solusi baru, model matematika atau soal berbasis situasi yang diberikan. Kemudian, rancangan soal HOTS yang kedua, yaitu identifikasi kemampuan berpikir matematis. Dalam proses menyelesaikan soal, siswa dilatih untuk mengkomunikasikan gagasan dan langkah-langkah matematis secara runtut, logis, dan menggunakan bahasa matematika yang tepat, kemudian menghubungkan berbagai konsep matematika yang relevan atau koneksi matematis, dan membentuk penalaran matematis dalam memberikan argumen pembuktian atau justifikasi atas solusi yang dipilih. Nah, di sini rancangan soal berbasis HOTS tidak hanya menguji hafalan atau penerapan sederhana, melainkan juga untuk melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan reflektif dalam menyelesaikan masalah matematik. Berikutnya, karakteristik soal yang dirancang itu meliputi soal bersifat open-ended, artinya memungkinkan jawaban benar diperoleh dari berbagai sudut pandang. Kemudian, disajikan dalam konteks realistis atau situasi kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Dan memfasilitasi integrasi kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis dalam penyelesaian masalah. Berikutnya, ada pendekatan pengembangan soal. Nah, soal yang dirancang ini menuntut siswa untuk aktif mengeksplorasi masalah, bukan hanya menerapkan rumus. Kemudian mendorong siswa untuk berpikir reflektif dan kreatif, dan menilai proses berpikir, bukan hanya jawaban akhir. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang deskripsi soal, indikator, dan solusi. Yang pertama, tentang kemampuan komunikasi matematik. Nah, di sini terdapat soal yaitu seorang pedagang memiliki dua jenis kemasan beras. Nah, kemasan A berisi 2 kg beras dan dijual seharga 28.000. Nah, yang kedua kemasan B berisi 5 kg beras dan dijual seharga Rp65.000. Nah, pedagang ini ingin meyakinkan pelanggan bahwa kemasan B lebih hemat dibandingkan kemasan A. Bagaimana cara pedagang tersebut menjelaskan secara matematis bahwa kemasan B itu lebih hemat? Nah, tuliskan penjelasan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bagi beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita menghitung harga per kilogram. Nah, untuk menghitung harga per kilogram, kita akan membagi harga total dengan jumlahnya. Yang pertama itu kemasan A itu berisi 2 kg beras dan dijual seharga Rp 28.000, sehingga 28.000 dibagi dengan 2 sama dengan 14.000 per kilo. Lalu yang kemasan B itu dengan harga 65.000 per 5 kg yang menghasilkan Rp 13.000 per kilogram. Lalu yang kedua itu membandingkan hasil. Kemasan A itu ternyata lebih mahal Rp1.000 dibandingkan kemasan B. Karena selisih antara 14 dan 13 itu 1.000. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi dalam bentuk argumen. Nah, jika Anda membeli kemasan B, Anda hanya membayar Rp 13.000 per kilogram, sedangkan untuk kemasan A seharga 14.000 per kilogram. Nah, jadi dengan membeli kemasan B, Anda itu menghemat Rp 1.000 untuk setiap kilogram beras. Untuk pembelian besar, penghematan ini bisa menjadi lebih signifikan. Nah, di sini sudah terbukti bahwa penjelasan ini sudah runtut dan juga logis. Dari soal tadi, kita analisis aspek dari HOTS.
Yang pertama itu ada menganalisis atau analyzing. Nah, siswa dari soal tadi disuruh untuk memecahkan informasi atau harga dan berat dari dua kemasan untuk membuat perbandingan matematis. Lalu yang kedua itu mengevaluasi. Nah, dari soal tadi, siswa itu diharuskan untuk menilai efisiensi dari masing-masing kemasan dan memilih mana yang lebih hemat berdasarkan analisis data tadi. Lalu yang ketiga itu menciptakan atau creating. Nah, siswa tadi itu dituntut untuk menyusun penjelasan matematis yang logis, terstruktur, dan komunikatif, sehingga pelanggan atau sebagai audiens dapat memahami dan meyakininya. Dari soal tadi bisa kita ketahui jenis penalarannya. Yang pertama ada penalaran profesional atau professional reasoning, yaitu dibutuhkan untuk menghitung dan membandingkan harga persatuan. Lalu yang kedua itu ada penalaran deduktif, atau siswa itu menarik kesimpulan logis dari perhitungan harga per kilogram untuk menentukan pilihan yang lebih hemat. Dan yang ketiga ada penalaran kontekstual, yang mana siswa itu harus menyesuaikan bahasa dan penalaran matematis ke dalam konteks dunia nyata, seperti jualan dan keputusan konsumen, bukan sekedar perhitungan abstrak. Selanjutnya, indikator dari kemampuan penalaran matematis. Bisa dilihat bahwa indikator yang pertama itu berdasarkan NCTM tadi mengatakan bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis yang pertama yaitu mengajukan dugaan dan kesimpulan berdasarkan fakta atau data. Nah, dari soal dijelaskan bahwa peserta didik ini diminta untuk menyimpulkan mana kemasan yang lebih hemat berdasarkan data, harga, dan berat kemasan. Lalu yang indikator yang kedua yaitu menarik kesimpulan logis dari pernyataan yang diberikan. Nah, dari perbandingan harga per kilogram, peserta didik ini menyimpulkan bahwa kemasan B itu lebih hemat dibandingkan dengan kemasan A. Nah, yang ketiga ini, indikator yang tiga menyatakan bahwa melakukan pembuktian atau justifikasi terhadap suatu pernyataan, yang mana dalam soal tadi peserta didik tidak hanya menyebutkan bahwa kemasan B lebih hemat, tapi juga membuktikan dengan perhitungan harga per kilogramnya, dan juga menyajikan secara argumentatif. Lalu untuk indikator yang keempat yaitu menggunakan pola atau hubungan matematis dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dalam soal juga siswa itu menggunakan konsep perbandingan harga satuan yang merupakan pola umum dalam matematika terapan. Dan yang terakhir itu indikator yang terakhir atau yang kelima itu menjelaskan proses penalaran secara runtut dan sistematis. Dari soal dan penyelesaian tadi, peserta didik itu kan diminta menyampaikan penalaran matematika secara verbal atau tertulis. Nah, yang mana yang mudah dipahami oleh orang lain. Atau dalam konteks ini dapat dipahami oleh pelanggan. Lanjut pada kemampuan koneksi matematis. Di sini terdapat soal cerita, yaitu Pak Chandra memiliki sebuah kabin yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 24 meter dan 32 meter. Kemudian Pak Chandra ingin memasang kawat sekeliling kebun sebanyak 2 putaran. Nah, jika harga 1 meter kawat itu seharga Rp5.000 dan Pak Chandra mengalokasikan dana sebanyak Rp750.000, apakah lokasi dana tersebut cukup? Nah, buktikan jawabannya. Nah, sebelum kita menjawab soal itu, alangkah baiknya kita mengidentifikasi informasi yang sudah kita dapatkan dari soal. Nah, diketahui bahwa bentuk kebunnya itu berbentuk belah ketupat. Lalu dengan panjang diagonal 1 itu sepanjang 24 meter dan diagonal 2 sepanjang 32 meter. Lalu kawat yang dipasang itu kan sebanyak 2 putaran. Nah, harga 1 meter kawatnya itu Rp5.000 dan dana yang tersedia oleh Pak Chandra itu Rp750.000. Nah, lalu yang ditanyakan itu alokasi dana yang digunakan Pak Chandra itu apakah cukup atau kurang. Nah, kita disuruh membuktikannya. Nah, selanjutnya kita analisis situasi yang sudah tertera pada soal. Nah, diketahui bahwa kawat yang akan dipasang itu kan mengelilingi kebun dengan bentuk kebunnya itu sebelah ketupat yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, serta diketahui bahwa panjang kedua diagonal itu masing-masing membagi belah ketupat menjadi 4. Nah, kita dapat menghitung panjang sisi belah ketupat dengan menggunakan teorema Pythagoras.
Nah, untuk langkah yang ketiga itu kita disuruh untuk menentukan panjang sisi belah ketupat berdasarkan diagonal yang menggunakan teorema Pythagoras. Sudah kita ketahui di dalam soal bahwa panjangnya itu 24 untuk diagonal 1 dan diagonal itu 2 itu 32. Nah, untuk menghitung diagonal 1 itu kita gunakan rumus anggap panjang diagonal 1 itu D1 itu 1/2 atau setengah dari panjang, sehingga diagonal 1 menghasilkan 1/2 dikali 24 sama dengan 12 meter. Lalu untuk diagonal 2-nya itu 1/2 dari panjangnya atau 32 menghasilkan 16 meter. Sehingga untuk diagonal 1 memiliki panjang 12 meter dan diagonal 2 memiliki panjang 16 meter. Nah, ketika sudah diketahui diagonal 1 dan diagonal 2, kita mencari panjang sisi A. Pada belah ketupat, kita dapat menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu untuk mencari A menggunakan teorema Pythagoras dengan menjumlahkan sisi B dan juga sisi C, sehingga untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Bisa dilihat untuk ilustrasinya. Mohon maaf jika di sini ada kesalahan, harusnya di sini 12 meter bukan sentimeter, dan juga yang lainnya sama. Harusnya ini 12 dan 16 meter. Nah, yang selanjutnya langkah yang keempat itu menyelesaikan persamaan. Ketika kita tadi sudah mengetahui panjang diagonal 1 dan diagonal 2, kita sekarang menghitung panjang sisi belah ketupat untuk bagian A. Kita substitusikan B dan C-nya itu 12 kuadrat menghasilkan 144 dan C kuadrat yaitu 16 kuadrat menghasilkan 256 dijumlahkan menghasilkan 400 dan akar dari 420 cm, sehingga dapat kita ketahui bahwa panjang sisi belah ketupat A itu sepanjang 20 meter. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung keliling kebun, karena kan kita ingin menjumlahkan bentuk kebun yang terbelah ketupat. Nah, kelilingnya kan ada 4 kali panjang sisi, sehingga untuk mencari keliling kita bisa menggunakan rumus yaitu panjang sisi dikali dengan 4. Panjang sisinya merupakan tadi A sama dengan 20, sehingga dikali 4 sama dengan 80 meter, sehingga panjang kelilingnya sepanjang 80 meter. Nah, yang selanjutnya itu menghitung kawat 2 putaran. Nah, Pak Chandra kan ingin memasang kawat sebanyak 2 putaran, sehingga panjang kawat yang dibutuhkannya itu sama dengan total panjang kawat sama dengan 2 dikalikan dengan keliling. Kelilingnya tadi sudah diketahui, yaitu sepanjang 80 meter, sehingga dikali 2 menghasilkan total panjang kawat sepanjang 160 meter. Lalu yang selanjutnya menghitung total biaya kawat. Diketahui di soal tadi, harga kawat per meternya kan ada Rp5.000 ya, maka total biaya untuk membeli kawat sepanjang 160 meter dapat kita ketahui dengan mengkalikan total panjang kawat dengan harga 1 meter kawat. Untuk biaya total. Nah, untuk biayanya itu kan tadi panjang total kawatnya 160 dikalikan dengan harga 1 meter kawatnya 5.000 sehingga menghasilkan 800.000. Nah, maka untuk menghitung kekurangan kita mengurangi biaya yang sudah terkumpul yaitu 800 dengan alokasi dana yang dipunyai oleh Pak Chandra yaitu 750 sehingga menghasilkan 50. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Dana yang dialokasikan Pak Chandra kan adalah sebesar 750 ya. Karena 800 dikurangi 750 itu sama dengan 50, maka terbukti bahwa alokasi dana Pak Chandra itu tidak cukup untuk membeli kawat sepanjang 160 meter dengan harga 5.000 per meter. Maka di sini sudah jelas terbukti bahwa Pak Chandra kekurangan dana sebanyak Rp50.000. Nah, setelah kita menyelesaikan soal tadi, aspek-aspek apa saja sih yang terdapat dalam soal hot study? Nah, dapat kita simpulkan bahwa
Aspek yang pertama itu analisis. Nah, di sini peserta didik itu kan harus mengidentifikasi bentuk geometris ya dari kebun, yang mana bentuknya itu belah ketupat. Nah, peserta didik juga memahami bahwa diagonal dapat dibentuk untuk membentuk segitiga siku-siku dan menyadari bahwa diperlukan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisinya. Lalu yang kedua, aplikasi. Nah, peserta didik kan harus menetapkan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi belah ketupat berdasarkan dua diagonal. Nah, lalu menghitung konsep keliling dan operasi matematika untuk menghitung panjang total kawat dan juga total biaya. Nah, lalu yang ketiga itu penalaran. Nah, peserta didik kan perlu gitu menggunakan logika untuk memahami urutan langkah-langkah penyelesaian dari mencari sisi, lanjut ke keliling, lanjut ke total kawat, panjang kawat, dan terakhir biaya lalu selisih. Nah, lalu membandingkannya dengan alokasi dana. Nah, di sini itu tidak bisa asal pakai rumus tanpa mengaitkan setiap langkah dengan informasi kontekstual dari soal. Lalu yang keempat itu menciptakan koneksi. Nah, soal ini kan mendorong peserta didik untuk menghubungkan berbagai konsep matematika dari mulainya geometri, terus teorema Pythagoras, keliling, perkalian, dan membandingkan nilai uang. Lalu dalam konteks dunia nyata kan yaitu seperti perencanaan dalam menghitung biaya pemasangan kawat. Nah, yang kelima itu mendorong pemahaman kontekstual. Soal ini tuh mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari yang realistis, yaitu menuntut lebih dari sekedar menghitung. Peserta didik tuh harus memahami gitu situasi dan mempertimbangkan keterbatasan dana yang dipunya. Lalu yang keenam, melatih problem solving. Nah, peserta didik itu harus menyusun langkah sistematis seperti menganalisis bentuk, mencari rumus yang sesuai, menghitung secara tepat, dan mengevaluasi kecukupan dana. Nah, hal ini itu melatih atau membangkitkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Lalu selanjutnya yaitu jenis penalaran yang digunakan dalam soal ini, yaitu ada penalaran deduktif. Karena yang pertama itu dimulai dari prinsip atau konsep umum, yaitu dalam belah ketupat kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan membagi belah ketupat menjadi 4 segitiga, siku-siku yang kongruen, yaitu dari konsep umum dilanjutkan menggunakan yaitu sifat bangun datar dan teorema Pythagoras. Lalu yang kedua itu prinsip ini diterapkan ke kasus khusus, yaitu untuk menghitung panjang sisi A menggunakan rumus umum teorema Pythagoras. Dan poin yang ketiga, dari situ kita menarik kesimpulan spesifik, yaitu menghitung biaya dan kekurangan dana Pak Chandra, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari konsep umum menuju ke konsep khusus. Selanjutnya di sini ada indikator kemampuan koneksi matematis yang berpedoman pada indikator koneksi matematis menurut NCTM pada tahun 2000. Nah, indikator ini meliputi yang pertama pengenalan dan penerapan hubungan antara ide-ide matematika. Dalam soal tadi, peserta didik mengidentifikasi dan menerapkan keterkaitan antara konsep bangun datar atau belah ketupat, terus sifat diagonal, teorema Pythagoras, keliling bangun, dan operasi aritmetika lainnya untuk menyelesaikan masalah yang begitu kompleks. Dengan kata kuncinya itu hubungan antar konsep, geometri, Pythagoras, dan juga keliling. Lalu indikator yang kedua ada pemahaman terhadap bagaimana ide-ide matematika saling dihubungkan dan dibangun membentuk kesatuan yang komprehensif. Nah, dalam soal itu, proses penyelesaian soal peserta didik menunjukkan pemahaman tentang bagaimana atau berbagai konsep matematika yang berbeda membentuk satu kesatuan pemecahan masalah, dimulai dari identifikasi, bentuk bangun, perhitungan panjang sisi, hingga pengambilan keputusan berdasarkan anggaran. Nah, kata kunci di sini adalah keterpaduan konsep, permodelan sistematis, logika, dan pemecahan. Lalu untuk yang poin indikator yang ketiga ada pengenalan dan penerapan matematika di luar konteks matematika. Nah, soal ini kan menuntut peserta didik untuk menerapkan konsep-konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata, yaitu perencanaan kebutuhan dan pengeluaran dana untuk pengadaan kawat dan di kebun. Nah, hal ini tuh mencerminkan penerapan matematika lintas disiplin atau lintas ilmu, khususnya dalam konteks ekonomi praktis.
Nah, dengan demikian, soal ini terdapat dalam kategori High Order Thinking Skill atau HOTS karena menuntut peserta didik untuk tidak hanya melakukan perhitungan, tetapi juga menganalisis informasi kontekstual, menyusun strategi pemecahan masalah, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan data yang diberikan. Lalu berdasarkan indikator koneksi matematis menurut NCTM pada tahun 2000, soal ini juga mendorong peserta didik untuk mengenali dan menerapkan hubungan antar ide matematika, lalu membangun pemahaman komprehensif antar konsep geometri dan aritmatika, serta mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam perencanaan biaya. Nah, penalaran deduktif digunakan ketika peserta didik menerapkan prinsip umum, yaitu Pitagoras dan berlaku tepat untuk menyelesaikan kasus prinsip khusus atau spesifik, yaitu ketika memperhitungkan panjang sisi kebun. Nah, kata kunci seperti diagonal dan keliling serta alokasi dana ini mencerminkan unsur-unsur atau koneksi dan penalaran yang dikembangkan dalam soal ini. Oke, selanjutnya kita lanjut pada kemampuan penalaran matematik. Di sini terdapat soal yaitu sebuah pohon berada di depan gedung mempunyai tinggi 12 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, di sini itu jarak antara pohon dan juga bayangannya dan yaitu 15 meter dan antara gedung dan juga bayangannya itu 20 meter. Nah, di sini itu ditanyakan untuk tinggi gedung yang sesuai dengan ukuran tersebut, yaitu untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan berbagai langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi yang ada pada soal. Nah, diketahui bahwa di soal itu tinggi pohonnya itu 12 meter dengan panjang bayangan pohon 15 meter dan juga panjang bayangan gedung itu 20 meter. Yang dari keterangan yang sudah kita ketahui ini, kita akan mencari untuk tinggi gedung tersebut. Nah, yang langkah selanjutnya itu menganalisis situasi yang dijelaskan pada soal. Karena bayangan pohon dan bayangan gedung berimpit atau menyatu garisnya, dan sinar matahari membentuk sudut yang sama, maka berbentuk dua segitiga. Dengan segitiga kecil untuk pohon dan bayangannya dan segitiga besar untuk gedung dan bayangan. Nah, kedua segitiga ini sebangun atau memiliki sama bentuk dan juga beda ukuran. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi apa saja yang sudah tertera pada soal, selanjutnya kita menentukan perbandingan segitiga sebangun menggunakan aturan segitiga sebangun, yaitu tinggi objek dibagi dengan panjang bayangan sama dengan nilai konstan. Nah, maka sehubungan antara pohon dan gedung itu memiliki hubungan dengan tinggi pohon dibagi dengan bayangan pohon itu sama dengan tinggi gedung dibagi dengan bayangan gedung. Nah, ketika sudah diketahui untuk rumusnya, maka kita substitusikan nilai yang diketahui, yang mana tinggi pohonnya itu 12 dengan bayangan pohonnya 15. Nah, tinggi gedung kan yang kita cari ya, sehingga kita lambangkan dengan X dibagi dengan bayangan gedung, yaitu 20. Nah, lalu langkah selanjutnya kita menyelesaikan persamaan, yang mana kita kalikan silang 12 dikalikan dengan 20 dan 15 dikalikan dengan X, sehingga 12 kali 20 menghasilkan 240 dan 15 kali X sama dengan 15X, sehingga kita bagi sehingga 15 pindah ruas dan 240 dibagi dengan 15 menghasilkan 16, sehingga X sama dengan 16. Lalu yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan langkah-langkah di atas, maka diperoleh tinggi gedung tersebut adalah 16 meter. Setelah kita menyelesaikan soal tadi, dapat kita ketahui tentang aspek dari soal HOTS tadi.
Nah, soal ini tuh termasuk dalam soal HOTS karena memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama itu analisis. Peserta didik itu harus mengenali hubungan antara gambar dan informasi soal, serta mengidentifikasi bahwa ini tuh merupakan suatu masalah segitiga sebangun, bukan sekedar perhitungan biasa. Lalu yang kedua ada aplikasi. Peserta didik harus menerapkan konsep perbandingan sisi pada segitiga sebangun, bukan hanya sekedar menghafal rumusnya saja. Lalu yang ketiga ada penalaran. Nah, untuk menyelesaikan soal ini perlu logika untuk membangun proporsi atau perbandingan yang tepat antara tinggi dan bayangan. Tidak bisa asal substitusikan saja. Terus yang keempat ada menciptakan koneksi. Di sini harus mengaitkan gambar nyata dengan konsep matematika yang abstrak atau dengan segitiga sebangun. Lalu yang kelima ada mendorong pemahaman kontekstual. Tidak hanya tentang menghitung, tapi memahami konteks bagaimana cahaya membentuk bayangan, terus bagaimana proporsi itu terjadi di kehidupan nyata. Lalu yang keenam ada melatih problem solving. Nah, peserta didik tidak harus membangun, nah peserta didik itu harus membuat hubungan, menyusun persamaan, dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Lalu selanjutnya ada jenis penalaran yang digunakan dalam soal ini merupakan penalaran deduktif. Kenapa demikian? Karena dimulai dari prinsip atau konsep yang umum, yaitu segitiga sebangun memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama. Nah, itu merupakan konsep umum dari teori matematika. Lalu dilanjutkan dengan prinsip diterapkan ke kasus khusus yang mana bayangan pohon dan gedung pada soal. Nah, dari situ kita menarik kesimpulan secara spesifik, yaitu menghitung tinggi gedung. Sehingga dari keseluruhan argumen tadi dapat disimpulkan bahwa soal ini itu memiliki penalaran deduktif. Nah, yang terakhir ada indikator dari kemampuan penalaran matematis. Nah, berpedoman pada indikator penalaran matematis menurut Dirjen Dikdasmen atau Devdiknas nomor 506 tentang RAFAR, yaitu indikator yang dikembangkan dalam soal ini tuh meliputi melakukan manipulasi matematika. Nah, dari soal tadi dijelaskan bahwa peserta didik harus menyusun proporsi perkalian dan juga pembagian dari data yang diberikan, lalu melakukan operasi hitung silang untuk menemukan nilai X sebagai tinggi gedung. Nah, hal itu memanipulasi terhadap hubungan matematika untuk memperoleh jawaban. Kata kunci pada bagian ini merupakan tinggi pohon 12 meter dan bayangan pohon 15 meter serta bayangan gedung 20 meter. Lalu untuk indikator yang kedua ada menarik kesimpulan, menyusun bukti, dan memberikan alasan. Setelah memanipulasi soal atau persamaan, peserta didik menyimpulkan bahwa ternyata tinggi gedung itu yaitu 16 meter. Nah, kesimpulan ini berdasarkan bukti hitungan yang mengikuti prinsip proporsi atau segitiga sebangun. Jadi, siswa juga secara tidak langsung memberikan alasan kebenaran solusinya. Nah, kata kunci di sini itu berapa sih tinggi gedungnya? Lalu untuk indikator yang ketiga ada menarik kesimpulan dari pernyataan. Nah, peserta didik itu harus menghubungkan beberapa pernyataan tentang tinggi pohon, panjang bayangan pohon, dan bayangan gedung untuk menarik kesimpulan matematis. Sehingga pernyataan ini tuh tidak berdiri sendiri gitu. Harus diolah bersama untuk menemukan jawabannya. Nah, kata kunci pada indikator ini itu terdapat tinggi pohon, bayangan gedung, bayangan gedung yang berimpit dengan bayangan pohon. Lalu indikator yang keempat atau terakhir yaitu menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Maksudnya apa? Nah, meskipun pada soal ini tidak diperintahkan secara eksplisit, peserta didik harus memahami pola bahwa semua benda bayangan itu berimpit atau sejajar dengan cahaya sejajar. Itu menghasilkan segitiga sebangun gitu. Nah, ini tuh bentuk generalisasi dari sifat bayangan dan proporsi yang berlaku umum, tidak hanya untuk pohon dan gedung saja, tetapi bisa dengan bentuk yang lain. Lalu yang kata kunci dalam indikator ini yaitu bayangan pohon dan juga bayangan gedung yang saling berimpit.
Nah, dengan demikian, soal itu menguji kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi, membangun hubungan profesional, serta menerapkan konsep segitiga sebangun untuk menupakkan tinggi gedung. Soal ini mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan dengan menuntut analisis kehubungan antar data, menerapkan konsep matematika dalam dunia nyata, serta penalaran logis. Nah, kemampuan deduktif ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan prinsip umum ke prinsip khusus berdasarkan pada indikator penalaran matematis menurut Tirjan Desmond Davis tahun 2004. Nah, soal itu melatih manipulasi matematika, penarikan kesimpulan, penghubungan pernyataan, dan identifikasi pola sifat matematis yang tercermin dalam kata kunci soal seperti bayangan berimpit, tinggi pohon, dan juga bayangan gedung. Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam video ini, dapat disimpulkan bahwa soal-soal HOTS dalam pembelajaran matematika memiliki potensi untuk mendorong berkembangnya kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis siswa. Dengan menganalisis soal-soal yang telah ada, kami bisa melihat bagaimana suatu soal tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa. Hal ini membantu membuka pandangan bahwa pembelajaran matematika tidak melulu soal rumus dan jawaban benar, tetapi juga bagaimana siswa menyampaikan pemahaman, mengaitkan konsep, serta menyusun alasan secara logis.